Coba deh, lihat sekeliling kamu. Di udara yang kita hirup, di makanan yang kita makan, bahkan di tangan kamu sendiri sekarang, ada sebuah dunia lain. Dunia yang nggak kelihatan mata, tapi luar biasa ramai dan sibuk, dihuni oleh bakteri. Mereka ini makhluk hidup paling purba dan paling banyak di planet kita. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Mereka ini sebenarnya teman baik kita atau malah musuh bebuyutan? Yuk kita kupas tuntas sifat ganda bakteri ini dari pahlawan super sampai penjahat kelas kakap dan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi ini rencana kita. Pertama, kita cari tahu dulu posisi bakteri di pohon kehidupan. Terus kita bongkar jeroannya, kita lihat gimana cara mereka bertahan hidup, kita adu nih sisi baik sama buruknya, dan terakhir kita kenalan sama sepupu mereka yang super ekstrim. Siap? Oke, kita mulai dari dasar banget. Biar ngerti bakteri, kita harus tahu dulu mereka itu makhluk apa. Mereka ini bukan hewan, bukan tumbuhan juga. Mereka itu sesuatu yang jauh-jauh lebih tua dari itu semua. Nah, ini kata kuncinya prokaryotik. Apaan tuh? Gini deh, bayangin sel itu kayak kota gede. Ada kantor pusatnya, yaitu inti sel, ada pabriknya, dan macam-macam departemen. Nah, sel bakteri ini lebih mirip kos-kosan studio. Efisien, semuanya ada di satu ruangan, nggak pakai sekat. Ini desain kehidupan paling dasar, tapi juga paling sukses di muka bumi. Dulu para ilmuwan tuh mikirnya semua bakteri ya sama aja, dimasukin ke satu keranjang besar. Tapi ternyata ada peneliti namanya Carl Woese yang bikin gebrakan. Dia nemuin kalau keluarga bakteri ini sebenarnya pecah jadi dua. Ada Eubacteria, ini bakteri-bakteri normal yang kita temuin tiap hari. Terus ada Archaeobacteria, nah ini dia para jagoan yang tinggal di tempat-tempat paling gila di bumi, yang nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang, yuk kita zoom in. Wujud bakteri itu kayak gimana sih? Walaupun kelihatannya simple, desain mereka itu macem-macem dan super efektif loh. Gampangnya ada 3 model utama. Ada yang bulat kayak bola, namanya coccus. Contohnya, itu tuh yang bikin gigi kita bolong. Terus ada yang bentuknya kayak batang, namanya bacillus. E. coli yang ada di usus kita, itu contohnya. Terakhir, ada yang spiral atau meliuk-liuk, namanya spirilla. Nah, ini yang bahaya, contohnya penyebab penyakit sifilis. Beda bentuk, beda juga kelakuannya. Nah, ini salah satu cara paling penting buat ngetek bakteri. Ujian dinding sel atau pewarnaan Gram. Ini semua soal bajunya. Bakteri Gram positif itu punya dinding peptidoglikan yang tebel banget, kayak pakai baju zirah baja. Makanya pas dikasih pewarna ungu, warnanya nempel kuat. Sementara itu, Gram negatif, baju zirahnya lebih tipis, tapi dia pakai jaket luar tambahan. Nah, jaket ini bikin pewarna ungu gampang luntur, jadi bisa diwarnain lagi pakai warna merah. Kenapa ini penting? Karena beda baju, beda juga antibiotik yang mempan buat ngalahin mereka. Prosesnya itu simpel banget, kayak ngetes baju luntur apa enggak. Pertama, semua bakteri dicelup ke pewarna ungu. Terus dibilas pakai alkohol. Dinding tebelnya si Gram positif itu kuat, jadi warnanya nggak luntur, tetap ungu. Tapi dinding tipisnya Gram negatif, wush, luntur warnanya. Nah, pas sudah polos lagi, baru deh dikasih pewarna merah. Simpel kan? Tapi dari perbedaan warna ini, kita jadi tahu struktur fundamental mereka beda banget. Pernah main game terus dapat item buat upgrade karakter? Nah, bakteri punya yang kayak gitu, namanya plasmid. Ini tuh potongan DNA kecil kayak USB flash drive yang isinya cheat codes atau skill tambahan. Misalnya skill buat kebal sama antibiotik. Mereka bisa saling tukar-tukaran plasmid ini loh. Gila kan? Makanya mereka bisa evolusi cepet banget. Oke, kita udah tahu bentuknya. Sekarang, gimana cara mereka hidup? Ini dia bagian kerennya. Bakteri itu masternya bertahan hidup. Strategi mereka buat cari makan dan ngelewatin masa-masa sulit itu luar biasa. Soal makanan, ada 2 kubu besar. Pertama, autotrof. Ini para koki mandiri. Mereka bisa masak makanan sendiri, entah pakai energi matahari, kayak tanaman, atau pakai reaksi kimia. Keren. Terus kubu kedua, heterotrof. Ini para konsumen. Mereka nggak bisa masak sendiri, jadi harus makan dari makhluk lain. Entah jadi pengurai sampah organik atau jadi parasit yang numpang hidup di inang. Soal napas juga beda-beda. Kebanyakan makhluk hidup, termasuk bakteri aerobik, butuh oksigen. Tapi ada juga nih yang anti-mainstream, bakteri anaerobik. Mereka nggak butuh oksigen sama sekali. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, yang namanya anaerob obligat.
Buat mereka, oksigen itu racun. Bakteri penyebab tetanus itu contohnya. Fleksibilitas kayak gini yang bikin mereka bisa tinggal di mana aja, dari puncak gunung sampai dasar laut. Terus gimana kalau kondisi benar-benar lagi nggak bersahabat? Kering, panas, nggak ada makanan. Beberapa bakteri punya jurus pamungkas. Mereka bikin endospora. Coba bayangin, ini kayak mereka masuk ke dalam kapsul penyelamat atau bunker pribadi yang super-duper kuat. Di dalam situ, mereka tidur panjang, bisa ratusan tahun, nunggu sampai kondisi di luar membaik lagi. Ini yang bikin bakteri kayak Bacillus dan Clostridium susah banget dibasmi. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan utama. Setelah tahu semua kemampuan super mereka, jadi sebenarnya bakteri ini lebih banyak baiknya atau buruknya buat kita? Kawan atau lawan? Yuk kita lihat dua sisi medalinya. Di tim kawan, daftarnya panjang dan keren banget nih. Ada E. coli di usus kita yang jadi pahlawan pencernaan. Ada Rhizobium di tanah yang kerjanya kayak petani super, nyuburin tanaman. Ada Lactobacillus yang jadi chef pembuat yogurt dan keju favorit kita. Dan yang paling gokil, ada Streptomyces, si apoteker alam yang ngasih kita antibiotik buat ngelawan penyakit. Mereka ini bener-bener partner kita. Tapi selalu ada sisi gelapnya. Tim lawan ini bukan main-main. Mereka adalah biang keladi di balik penyakit-penyakit paling mengerikan yang pernah ada. Tifus, TBC, tetanus, kolera, denger nama-namanya aja udah bikin merinding kan? Ini jadi pengingat kalau di dunia yang super kecil ini ada kekuatan yang bisa sangat-sangat mematikan. Kita udah ngomongin bakteri yang biasa. Sekarang, siap-siap. Kita bakal masuk ke dunia yang bener-bener di luar nalar. Kenalan yuk sama kerabat jauh mereka, Archaebacteria. Mereka ini para penyintas sejati yang menjadikan tempat-tempat paling mustahil di bumi sebagai rumah mereka. Kalau dilihat sekilas, mungkin mereka mirip ya sama bakteri biasa. Tapi kalau dites di lab, wah beda banget. Bahan bangunan dinding selnya beda, struktur lemak di membrannya unik, dan yang paling penting, antibiotik yang bisa bikin bakteri biasa KO, buat mereka seringnya nggak ngefek. Mereka ini bener-bener cabang kehidupan yang beda. Kelompok pertama, metanogen. Dari namanya aja udah ketebak, mereka ini para produsen gas metana. Kamu bisa nemuin mereka di dasar rawa, di perut sapi, atau di tempat sampah. Pokoknya, di mana nggak ada oksigen, disitulah surga mereka. Berikutnya, ada halofil, para pecinta garam. Coba bayangin hidup di air yang asinnya 10 kali lipat dari lautan, yang saking asinnya bisa bikin apa aja jadi awet. Nah, buat mereka, itu kondisi yang pas banget. Laut mati itu kayak kota metropolitan buat mereka. Dan ini dia juaranya. Yang paling bikin nggak percaya, termoasidofil, para penghuni neraka di bumi. Mereka santai aja hidup di sumber air panas yang mendidih dan super asam, seasam air aki mobil. Ini benar-benar ngegeser batas pemahaman kita soal di mana kehidupan itu mungkin ada. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kawan atau lawan? Jawabannya, iya, dua-duanya. Kompleks kan? Mereka itu fondasi kehidupan di bumi, tapi di saat yang sama juga bisa jadi ancaman terbesar kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kawan atau lawan. Pertanyaan untuk masa depan adalah, dengan kemampuan kita mengutak-atik kehidupan, bagaimana kita akan memanfaatkan kekuatan luar biasa dari bakteri ini untuk membentuk dunia di masa depan.